Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Rizka Nur Amalia, NIM 11231676 dari program studi akuntansi Universitas BPD. Pada video kali ini, aku akan membagikan tutorial bagaimana cara mengerjakan latihan soal uji regresi berganda. Dan pada video ini, aku akan mengerjakan dua latihan soal regresi berganda sekaligus. Oke, pada latihan soal yang pertama, PT Maju Mundur Informatika (MMI) beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah berikut ini. Nah, pada tabel ini itu terdiri dari 4 variabel, yaitu daerah, penjualan, promosi, dan stand, dan juga terdiri dari 15 data. Untuk melakukan pengujian, kita akan beralih ke aplikasi SPSS. Pada tampilan SPSS ini, pertama-tama kita ke variable view untuk menginput variabel-variabel yang ada pada data. Nah, itu kita masukkan ke variable view. Bisa dilihat bagaimana cara pengisiannya. Setelah semua diinput, kita akan beralih ke data view. Di data view ini kita akan menginput 15 data pada soal. Untuk mempermudah, kita akan split screen. Nah, data-data ini kita akan masukkan ke data view pada kolom daerah, penjualan, promosi, dan stand. Setelah semua data dimasukkan atau diinput, kita akan kembali ke aplikasi SPSS. Untuk melakukan pengujian, pertama kita ke analyze, kemudian regression, dan kita pilih linear. Oke, pada tampilan linear regression, variabel penjualan kita masukkan ke dependent, kemudian variabel promosi dan stand kita masukkan ke independent. Lalu kita klik statistik. Pada tampilan ini kita centang semua dari model fit sampai collinearity diagnostic, kemudian kita klik continue. Lalu kita klik plot. Pada tampilan ini kita centang pada kolom histogram, kemudian klik continue. Selanjutnya kita klik option. Nah, ini kita isi persis seperti pada tampilan. Setelah sudah sesuai, kita klik continue. Oke, setelah semua sudah diatur, kita klik OK untuk melihat hasil outputnya. Dari hasil output ini bisa kita lihat di deskriptif statistik. Ini diperoleh rata-rata penjualan adalah 246,40 dengan standar deviasi sebesar 41,113 dan jumlah data yang tersebar sebesar 15. Kemudian rata-rata promosi adalah 35,20 dengan standar deviasi sebesar 9,291 dan jumlah data yang tersebar adalah 15. Yang terakhir, rata-rata stand adalah 187,93 dengan standar deviasi sebesar 38,087 dan jumlah data yang tersebar adalah 15. Analisis selanjutnya bisa kita lihat di tabel correlation bahwa nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,848 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Sedangkan nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,901 antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand adalah kuat. Selanjutnya kita ke tabel model summary. Nah, pada tabel ini diperoleh kolom R-nya itu menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,960. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kolom R-square diperoleh sebesar 0,922 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R-square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 92,2% dan 7,8% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Kemudian kolom standar error of estimate sebesar 12,404 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar error lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan. Selanjutnya kita beralih ke tabel koefisien. Untuk penyusunan garis regresinya itu bisa kita lihat nilainya pada kolom unstandardized. Itu bisa kita lihat nilai konstannya, promosinya, dan standnya berapa. Selanjutnya ini bisa dilihat bagaimana tampilan histogram pada dependent variabel penjualan.
Selanjutnya, latihan soal yang kedua yaitu suatu perusahaan memiliki data usia, income salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, pada tabel ini itu terdiri dari 3 variabel yaitu usia, pengalaman kerja, dan income dengan data sebanyak 11. Tentukan koefisien dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisien yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun. Gunakan alfa 0,05. Oke, untuk melakukan pengujian kita beralih ke aplikasi SPSS. Langkah pertama kita ke variable view. Nah, pada variable view ini kita input variabelnya apa saja. Setelah semua sudah diinput, kita beralih ke data view. Nah, di data view ini kita juga input 11 data yang ada pada soal. Setelah semua sudah selesai dimasukkan, kita akan melakukan pengujian uji regresi berganda. Langkah pertama kita ke analyze, kemudian regression, lalu kita pilih linear. Pada tampilan linear regression, variabel income kita masukkan ke dependent dan variabel usia dan pengalaman kerja kita masukkan ke independent. Kemudian kita klik statistik. Pada tampilan ini kita centang dari model fit sampai collinearity diagnostic seperti awal video, kemudian kita klik continue. Selanjutnya kita klik plots. Nah, ini kita centang pada bagian histogram, kemudian klik continue. Kemudian klik option. Nah, ini isinya seperti tampilan pada layar, kemudian klik continue. Setelah semua sudah diatur, kita klik OK untuk melihat hasil outputnya. Oke, untuk hasil analisa yang pertama bisa kita lihat di deskriptif statistik. Untuk rata-rata dari income adalah 29.900 dengan standar deviasi sebesar 9.600,937 dan jumlah data yang tersebar adalah 11. Kemudian rata-rata dari usia adalah 29,36 dengan standar deviasi sebesar 5,732 dan jumlah data yang tersebar sebesar 11. Dan yang terakhir rata-rata dari pengalaman kerja adalah 2,73 dengan standar deviasi sebesar 1,849 dan jumlah data yang tersebar adalah sebesar 11. Analisa selanjutnya bisa kita lihat di tabel correlation. Ini diperoleh nilai korelasi antara income dan usia itu 0,899. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah kuat. Sedangkan nilai korelasi antara income dan pengalaman kerja menunjukkan angka sebesar 0,715. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja adalah kuat. Oke, analisa selanjutnya bisa kita lihat di model summary. Nah, di sini kolom R-nya menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,950. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Lalu kolom R-square ini menunjukkan angka 0,902 yaitu merupakan kuadrat dari nilai korelasi R-square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 90,2% dan 9,8% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Kolom standar error of estimate sebesar 3.357,005 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 3.357,005 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi income. Kemudian untuk penyusunan persamaan garis regresi bisa kita lihat di koefisien kolom unstandardized. Itu bisa kita lihat nilai dari konstan, usia, dan pengalaman kerja itu berapa. Yang terakhir bisa dilihat bagaimana tampilan tabel histogram dari dependent variable income. Nah, ini tampilannya. Nah, itulah bagaimana cara pengujian regresi berganda. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.